Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Puspitasari akan menjelaskan mengenai apa sih laju reaksi itu. Yang pertama yaitu saya Yunita Puspitasari dengan NIM 12212193020 dari jurusan Tadris Kimia UIN Said Ali Rahmatullah. Oke, baik. Yang pertama kita akan terlebih dahulu membahas mengenai tujuan pembelajaran dari materi laju reaksi ini. Yang pertama yaitu siswa dapat mendeskripsikan pengertian dari laju reaksi. Yang kedua, siswa dapat menentukan persamaan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan laju reaksi. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan order reaksi berdasarkan data hasil percobaan laju reaksi. Jadi nantinya siswa diharapkan setelah melihat video ini dapat melakukan atau bisa menjelaskan apa itu laju reaksi berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah ada pada slide ini. Oke. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian laju reaksi. Sebenarnya apa sih laju reaksi itu? Laju reaksi sendiri menyatakan ukuran seberapa cepat atau lambat suatu reaksi berlangsung. Misalnya, coba kita bandingkan. Di sini disajikan dua gambar. Yang pertama ini merupakan gambar besi atau pagar yang berkarat. Sedangkan yang kedua ini merupakan gambar kembang api. Ketika kembang api dinyalakan kan biasanya seperti ini. Oke. Dari kedua gambar ini, kira-kira manakah yang merupakan reaksi yang berlangsung cepat dan berlangsung lama? Coba kita pagar berkarat merupakan reaksi yang berlangsung lambat. Karena apa? Pagar berkarat itu kan bertahap, tidak langsung berkarat begitu, tapi melalui serangkaian reaksi sehingga nanti lama-kelamaan pagar itu dapat berkarat. Oke, yang kedua kembang api. Kembang api ini merupakan reaksi yang berlangsung cepat. Karena apa? Karena ketika kita menyalakan kembang api, itu nanti akan langsung menyala secara cepat. Kan nggak mungkin kalau kembang api nanti dinyalakan reaksi yang berlangsungnya lambat. Kan nanti nunggunya lama. Oke. Setelah itu, kita akan membahas mengenai laju reaksi itu sendiri didefinisikan sebagai perubahan konsentrasi reaktan atau produk dalam satuan molar tiap satuan waktu atau detik. Selanjutnya, suatu reaksi kimia itu sendiri menyangkut perubahan dari suatu reaksi atau reaktan menjadi hasil reaksi atau produk yang dinyatakan dengan persamaan reaksi. Reaksi atau reaktan menghasilkan produk atau hasil reaksi. Selanjutnya kita ke contohnya. Contohnya, suatu proses sederhana dari reaksi perubahan molekul A menjadi molekul B dengan persamaan reaksi A menghasilkan B atau menghasilkan produk B. Di sini ada ilustrasi mengenai proses pembentukan reaksi A menjadi produk B. Di sini dijelaskan bahwa di keterangan bulatan yang berwarna hitam ini merupakan mempresentasikan molekul A. Di sini ada keterangan bahwa T itu pada 0 detik atau waktunya masih 0 detik. Jadi reaksi ini masih belum bereaksi. Karena apa? Karena bulatannya itu masih hitam semua. Dengan ditunjukkan ini bulatannya. Ini kan bulatannya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini sebanyak 20 bulatan. Pada waktunya masih 0 detik, ini belum menghasilkan molekul B atau belum menghasilkan produk. Kita buka satu lagi. Di sini pada waktu 5 detik,
sudah terdapat produk. Nah, produknya ini direpresentasikan sebagai apa? Produk di sini direpresentasikan sebagai bulatan yang berwarna hijau. Nah, bulatan yang berwarna hijau ini merupakan molekul B atau hasil dari produk. Nah, di gambar terlihat bahwa T pada waktu 5 detik menghasilkan produk sebanyak 4 molekul B. Nah, di sini ditunjukkan ada bulatan hijau bulatan hijau sebanyak 4. Selanjutnya, nah ini. Di sini pada waktu 10 detik dihasilkan produk atau molekul B sebanyak 8. Nah, di sini bisa dihitung bahwa bulatannya ini sebanyak 8 bulatan hijaunya. Nah, berarti produk yang dihasilkan sebanyak 8 pada waktu 10 detik. Lanjut. Nah, di sini bulatan hijaunya atau produknya mulai banyak nih. Mulai banyak. Ada bulatan hijaunya ini ada sebanyak 12 bulatan hijau. Nah, berarti pada waktu 15 detik bereaksi, molekul B yang dihasilkan sebanyak 12 molekul B atau 12 produk. Selanjutnya, nah nih, pada waktu 20 detik, nah di sini sudah mulai molekul B-nya semakin banyak. Atau hasil dari produk yang dihasilkan semakin banyak, yaitu molekul B sejumlah 16. 16 di sini bisa dihitung bahwa 16 bulatan hijau. Nah, sedangkan molekul A atau reaksinya di sini semakin sedikit, yaitu 4. Nah, bulatan hitamnya ini. Nah, dari beberapa waktu ini dapat disimpulkan bahwa laju reaksi ini semakin nanti waktunya bertambah, reaksinya akan berubah menjadi produk atau nanti reaksinya akan semakin berkurang, sedangkan produknya akan semakin banyak. Nah, dari contoh tersebut dapat dituliskan bahwa laju reaksinya dapat ditulis bahwa laju reaksi sama dengan negatif delta konsentrasi A dibagi delta T, atau laju reaksi sama dengan positif delta konsentrasi B dibagi delta T. Nah, maksud dari negatif dan positif ini apa? Nah, negatif di sini maksudnya adalah berkurangnya molekul A. Karena apa? Karena molekul A-nya nanti akan semakin sedikit ketika lambat laun waktu berjalan. Nah, terus positif di sini menandakan bahwa bertambahnya molekul B. Jadi nanti semakin waktunya bertambah, semakin waktunya lama, nanti molekul B-nya akan semakin bertambah, sedangkan molekul B-nya, maksudnya molekul A nanti akan semakin sedikit atau berkurang. Itu maksudnya negatif. Dan molekul A menjadi molekul B ini dapat dibuatkan grafik. Nah, di sini grafik laju reaksi reaksi A menjadi produk B. Nah, pada sumbu Y di sini menandakan bahwa banyaknya molekul, sedangkan pada sumbu X di sini menunjukkan waktu atau sekon. Nah, yang pertama kita akan melihat bagaimana grafik dari reaksi A. Nah, ini. Di sini grafik reaksi A ditunjukkan dengan garis berwarna merah muda. Nah, di sini terlihat bahwa semakin lama waktu atau semakin waktunya nanti bertambah, jumlah dari molekul A nanti semakin berkurang, atau semakin lama nanti reaksinya berlangsung, jumlah molekulnya akan semakin sedikit. Nah, sekarang kita lihat grafik dari produk B. Nah, grafik dari produk atau molekul B di sini direpresentasikan garisnya berwarna biru. Nah, di sini garis biru kan terlihat bahwa semakin lama waktunya itu nanti jumlah molekulnya akan semakin banyak.
Jadi semakin lama reaksinya nanti berlangsung, jumlah molekul yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Nah, jadi dari grafik ini dapat kita simpulkan bahwa laju reaksi menyatakan berkurangnya konsentrasi reaktan ataupun bertambahnya konsentrasi produk tiap satuan waktu atau sekon. Nah, tadi kan untuk reaksi yang masih sederhana. Nah, sekarang untuk reaksi secara keseluruhan atau umum, misalnya untuk ini reaksi A kecil A besar ditambah B kecil B besar menghasilkan C kecil C besar ditambah D kecil D besar. Nah, ini untuk mencari laju reaksinya seperti ini. Laju reaksi sama dengan negatif 1 per A dikali dengan delta konsentrasi A dibagi delta T, atau sama dengan negatif 1 per B dikali dengan delta konsentrasi B dibagi dengan delta T. Nah, ataupun bisa dihitung dengan positif 1 per C dikali delta konsentrasi C dibagi dengan delta T, sama dengan positif 1 per D dikali dengan delta konsentrasi D dibagi dengan delta T. Nah, ini untuk konsentrasi yang secara umumnya. Nah, seperti tadi bahwa di sini tanda negatif menunjukkan bahwa berkurangnya konsentrasi reaksi per reaksi, sedangkan tanda positif menunjukkan bahwa bertambahnya konsentrasi produk. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan laju reaksi. Nah, dari penentuan laju reaksi sendiri dengan cara eksperimen menggunakan 3 variabel, yaitu 1. Variabel bebas atau variabel manipulasi. Nah, variabel bebas atau variabel manipulasi ini maksudnya apa? Maksudnya yaitu variabel yang dapat diubah-ubah, untuk memperoleh hubungan suatu besaran dengan besaran lain, misalnya konsentrasi atau suhu. Nah, itu dapat diubah-ubah. Setelah itu yang kedua yaitu variabel kontrol. Nah, variabel kontrol ini maksudnya apa? Yaitu variabel yang dipertahankan atau tidak bisa diubah-ubah. Nah, jadi variabel kontrol ini nanti variabel yang dibuat tetap. Yang selanjutnya yaitu variabel terikat atau variabel respon. Nah, variabel terikat ini adalah variabel yang berubah karena adanya perubahan dari variabel bebas. Jadi nanti kalau variabelnya bebas apa gitu nanti akan menghasilkan dari variabel terikat ini, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, di sini ada contoh. Nah, data hasil percobaan penentuan persamaan laju reaksi antara gas NO, nitrogen monoksida, dan gas hidrogen atau H2 pada suhu 800 derajat Celcius dengan persamaan reaksi. Nah, ini 2H2 dalam bentuk gas ditambah 2NO nitrogen monoksida dalam bentuk gas menghasilkan air dalam bentuk gas ditambah dengan gas nitrogen. Nah, ini data hasil percobaannya. Ada percobaan 1 dihasilkan bahwa mol NO awal 0,006 dan mol H2 awal yaitu 0,001 molar mol per desimeter kubik. Nah, laju awal pembentukan N2 0,0030. Nah, di sini dapat terlihat bahwa pada percobaan 1, 2, dan 3 di sini menunjukkan bahwa mol awal atau molaritas NO nitrogen monoksida ini NO atau variabel kontrol. Nah, karena apa? Karena di sini dibuat tetap. Nah, selanjutnya pada molaritas H2 atau hidrogen di sini menunjukkan H2 merupakan variabel bebas. Nah, karena di sini
dibuat berbeda-beda. Nah, selanjutnya kita ke perhitungan persamaan laju reaksi. Nah, di sini terlihat bahwa pada percobaan 1 konsentrasi H2 di sini 0,001 itu pada percobaan yang pertama, sedangkan pada percobaan kedua di sini dihasilkan 0,002. Nah, dari di sini kan terlihat bahwa diperbesar sebanyak 2 kali konsentrasinya. Nah, sedangkan pada percobaan 1 dan 2 untuk konsentrasi NO ini dibuat tetap 0,006. Nah, sedangkan laju pembentukannya ini pada percobaan 1 dan 2 terlihat bahwa pada percobaan 1 0,0030, sedangkan pada percobaan 2 dihasilkan 0,0060. Jadi dapat terlihat bahwa 2 kali lebih cepat. Nah, dari data hasil percobaan tersebut dapat kita hitung. Nah, ini dapat diperoleh dari hasil percobaan 1 dan 2 bahwa laju sebanding dengan konsentrasi H2. Karena konsentrasi H2 dan laju awal sama-sama dikali sebanyak 2 kali lebih cepat. Nah, atau dapat dihitung dengan rumus V1 dibagi V2 sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat M dikali dengan konsentrasi H2 pangkat N dibagi dengan K dikali konsentrasi NO pangkat M dan dikali konsentrasi H2 pangkat N. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan saja data dari hasil percobaan 1 dan 2 ke rumus. Nah, sehingga diperoleh seperti slide. Nah, setelah itu tinggal dicoret mana yang sama. Nah, jadi diperoleh perhitungannya 1/2 sama dengan 1/2 pangkat N. Nah, sehingga diperoleh hasil N sama dengan 1. Nah, N di sini menunjukkan bahwa orde reaksi dari H2. Nah, sekarang coba kita lihat percobaan 4 dan 5. Nah, pada percobaan 4 dan 5 ini konsentrasi H2 di awal yaitu dibuat tetap. Nah, pada percobaan 1 dan 2 tadi yang dibuat tetap yaitu konsentrasi NO, sedangkan pada percobaan 4-5 ini yang dibuat tetap yaitu konsentrasi H2. Nah, sekarang coba kita lihat konsentrasi dari NO. Nah, ternyata konsentrasi NO ini diperbesar 2 kalinya. Nah, yang mula-mula 0,001 menjadi 0,002. Lanjut kita lihat lajunya. Nah, pada percobaan 4 dan 5 terlihat bahwa lajunya diperbesar sebanyak 4 kali. Yang mula-mula 0,005 menjadi 0,0020. Sekarang dapat kita hitung dari hasil percobaan 4 dan 5. Nah, ini ternyata lajunya sebanding dengan konsentrasi NO pangkat 2. Atau bisa juga ditulis atau dicari dengan rumus sama seperti pada percobaan 1 dan 2 tadi. Nah, ini rumusnya tinggal dimasukkan saja. Nah, ini tinggal dicoret yang sama. Nah, setelah itu dihasilkan 1/4 sama dengan setengah pangkat M. Nah, sehingga M-nya diperoleh, nah, hasilnya 2. Nah, M di sini menunjukkan bahwa orde reaksi dari NO. Oke, nah sekarang kita lanjut ke kurva hubungan konsentrasi dengan laju reaksi. Nah, ini pada reaksi dengan orde 0, di sini terlihat bahwa sumbu Y adalah laju reaksi, sedangkan sumbu X-nya menunjukkan konsentrasi. Nah, pada garis berwarna merah muda ini menunjukkan tingkat dari reaksi orde 0. Nah, reaksi orde 0 ini lurus atau sejajar dengan konsentrasi. Nah, sehingga reaksi orde 0-nya seperti ini. Nah, selanjutnya sekarang giliran reaksi dengan orde 1. Nah, kalau orde 1 ini menunjukkan bahwa sebanding antara laju reaksi dengan konsentrasi. Jadi, semakin besar laju reaksi, jadi konsentrasinya nanti juga semakin besar. Artinya di sini
laju reaksi dan konsentrasi berbanding lurus. Nah, sekarang coba kita lihat reaksi dengan orde 2. Nah, di sini reaksi dengan orde 2 mula-mula masih laju reaksinya masih kecil, tapi lama-kelamaan semakin terus menanjak sehingga laju reaksinya nanti akan semakin besar seiring dengan bertambahnya konsentrasi. Nah, selanjutnya sekarang kita lihat persamaan umum dari laju reaksi. Nah, ini apabila terdapat reaksi dengan PA ditambah dengan Hb menghasilkan Rc, maka persamaan laju reaksinya dapat dirumuskan dengan V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat M dikali dengan konsentrasi B pangkat N. Nah, keterangannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu V. V di sini menandakan bahwa laju reaksi atau satuannya mol desimeter pangkat negatif 3 dikali dengan S pangkat negatif 1. Yang selanjutnya K. K di sini menandakan bahwa merupakan tetapan laju reaksi. Nah, M merupakan tingkat reaksi atau orde reaksi terhadap A. N sendiri di sini menandakan tingkat reaksi atau orde reaksi terhadap B. Nah, A di sini atau kurung kurawal A merupakan konsentrasi awal dengan satuan mol desimeter pangkat negatif 3. Nah, kurung kurawal B menunjukkan bahwa konsentrasi awal B dengan satuan mol desimeter pangkat negatif 3. Nah, sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.